بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا بعده، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudara sekalian, segenap jamaah Masjid Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan memuja dan memuji syukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga bila kita bersyukur kepada Allah, Allah berkenan menambahkan rizkinya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, mari kita melanjutkan kembali kajian kita Surah Al-Baqarah sampai pada ayat 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun.
Kata Allah, ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian, yaitu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak akan mengusir saudara-saudaramu dari kampungmu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil janji darimu, ini orang-orang Bani Israel, karena kisah ini masih di periode kedua dakwah Rasulullah di Madinah. Allah mengambil janji darimu agar kamu tidak saling membunuh dan tidak saling mengusir dari kampung halaman masing-masing. Di sini Allah menjadikan orang lain seolah-olah sebagai diri sendiri, ya. Demikian pula darah orang lain itu tidak ubahnya seperti darah kita sendiri. Jadi jika mereka itu mempunyai hubungan keagamaan dan hubungan nasab, itu seperti kalau mengusir orang lain seperti mengusir diri sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa umat itu harus bersatu dan saling tolong menolong, saling melindungi. Jika seorang itu tertimpa bencana, maka bencana itu seolah-olah menimpa seluruh umat. Itu kejadian orang-orang penduduk Madinah yang asli, dulu disebut Yasrib. Itu ada dua suku besar, namanya Aus dan Khazraj. Sebelum Islam itu mereka saling berperang, ya, satu dengan yang lain. Lalu kedatangan imigrasi orang-orang Yahudi dari Yerusalem menuju Madinah dan menetap di sana. Orang Yahudi ada yang suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu satu dengan yang lain saling mencari golongannya masing-masing. Ada yang berpihak ke suku Aus, ada yang berpihak kepada suku Khazraj. Dari situlah orang Yahudi apabila terjadi peperangan antara suku Aus dan Khazraj, maka Yahudi satu dengan yang lain turut saling membantu di dalam membunuh saudaranya sendiri, ya. Itu kisahnya. Itu di Madinah, ya. Bahkan setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, mereka suku Aus dan Khazraj itu akhirnya masuk Islam. Tapi selalu didengung-dengungkan oleh orang Yahudi. Semenjak dahulu terjadi peperangan itu silih berganti, kadang menang suku Aus, kadang menang suku Khazraj, ya. Dan di Madinah itu kompleks. Ada orang Yahudi, ada orang masih menyembah berhala, ada orang-orang Nasrani, ya, di dalam kota Madinah yang saat itu belum aman. Jadi banyak saling membunuh, perang satu dengan yang lain. Makanya pada tahun 1 Hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membuat perjanjian namanya Piagam Madinah, ya. Itu tahun 1 Hijrah setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, karena terjadi banyak konflik supaya bisa hidup bersama, berdampingan. Walaupun orang-orang Yahudi masih tetap beragama Yahudi, itu asal terjadi perdamaian, terjadi gencatan senjata, itu bisa hidup berdampingan dengan dilindungi dengan undang-undang namanya Piagam Madinah, ya, tidak saling menyerang, tidak mengusir saudaranya dari kampung halamannya. Itu asalnya begitu. Jadi menjadi persatuan adalah Piagam Madinah. Andai kata orang-orang Yahudi itu kemudian
tidak berkhianat di dalam perjalanan sejarah Rasulullah di Madinah, pastilah mungkin bisa menjadi gambaran sekarang itu ada hidup berdampingan dengan umat Islam. Ya, karena berkhianat ya, bahkan saling bunuh-membunuh, kemudian ingin membunuh Rasulullah Muhammad SAW sampai kemudian terusir dari Madinah. Hanya sebagian suku Yahudi yang masih taat dan tunduk dengan undang-undang Piagam Madinah itu yang disebut kafir zimmi atau musta'min yang dilindungi, mungkin masih bisa berdampingan sampai hari ini. Tapi karena berkhianat orang Yahudi diusir. Nah, ini dengan sesama Yahudi saja, orang-orang Yahudi ini saling membunuh. Jadi kata Allah diingatkan ya, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu tidak akan menumpahkan darahmu dan tidak akan mengusir saudaramu dari kampung halamanmu, kemudian kalian itu berikrar, summa aqrartum, ya, berikrar, berjanji, wa antum tasyhadun, dan kalian semua itu menyaksikan. Dari sini muncul kata-kata iqrar. Iqrar itu dari bahasa Quran ya, terus jadi bahasa Indonesia ikrar, asalnya aqrartum. Jadi aqrartum, iqrar yaitu berikrar, jadi bersumpah setia untuk memenuhi perjanjian tersebut. Wa antum tashhadun. Tapi kenyataannya kata Allah, summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Kemudian kamu membunuh saudara-saudaramu. Ini menumpahkan darah itu disebutkan oleh Allah, tasfikuna dima'akum di ayat 84 ini, safaka ad-dam. Tapi di sini dijamakkan di ayat 84 dima ya, dima. Makanya kalau terjadi banyak pertumpahan darah, peperangan, terus banyak darah tercecer, itu daerah yang disebut demak ya. Dari kata damun jadi dima, karena banyak darah tertumpah kita menyebutnya demak ya, seperti dima asalnya ya. Yaitu bahasa itu dari serapan bahasa Arab. Mungkin seperti juga kalau kita berpaling sebentar dengan bermain bahasa itu, Raden Rahmat, jadi dia itu dari Masjid Rahmat sana menuju daerah Ampel, daerah utara itu juga mendirikan masjid ya, terus makamnya di situ. Nah, itu ada istilah yang diucapkan mereka itu seperti Rasulullah waktu dilahirkan itu tahun gajah, tahun tuh am, nah, terus gajah itu fil, nggak bisa ngomong tapi jadi amfil, amfil, jadi ampel. Itu dalam sejarah ada ya. Nah, ini dima, terus jadilah kata demak. Wallahu alam, itu dari guru-guru kita bahasa Arab ya. Kemudian kamu membunuh saudara-saudaramu dan mengusir segolongan saudaramu itu dari kampungnya. Dan kata Allah, tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Kamu saling membantu dalam perbuatan dosa dan mengadakan permusuhan atau pelanggaran. Ini sesama orang Yahudi, termasuk suku Aus dan Khazraj ya. Makanya Rasulullah SAW itu mengadakan perdamaian yang jadi persatuan saat itu adalah Piagam Madinah. Seperti juga di negara kita Indonesia ya, ada undang-undang perjanjian supaya bisa bersatu dan bisa hidup berdampingan di negara Indonesia, tidak saling bermusuhan dan tidak mengusir,
saudaranya, saudara mungkin juga saudara sebangsa dari tanah airnya, kan sudah ada kan gaungan-gaungan itu. Kalau umat Islam mau mempraktekkan syariat Islam, pindah saja ke Arab, kan gitu, mau ke arah sana mengusir itu ya. Ya ada kan ya. Ya, pulang saja ke Arab sono, gitu ya. Sama ini. Yang jadi persatuan apa? Pancasila. Tapi mereka ingin merubah siapa ya? Lambang persatuan itu kalau di Nabi waktu itu Piagam Madinah, di kita itu Pancasila jadi persatuan. Terus dirubah. Katanya kalau merubah Pancasila itu digebuk karena anti Pancasila. Saya Pancasila ya, tapi korupsi geden-gedenan. Yang dituduh intoleran adalah umat Islam. Nah, sekarang ini siapa yang intoleran ya, terus merusak perjanjian, terus merusak persatuan, sehingga apa terjadi kegaduhan terus. Ini seperti juga Medina. Keadaannya dulu di zaman Rasulullah di tahun 1 Hijrah ya. Sekarang juga kita rasakan mayoritas tapi rasanya minoritas ya, kita ini. Hanya kalau umat Islam termasuk generasinya nggak kembali ke masjid, nggak kembali ke Islam, ini bisa punah ya, bisa terusir. Rasulullah kan juga pernah terusir ya dari negeri Mekah. Waktu itu mayoritasnya adalah rezim Abu Jahal dan Abu Lahab serta Abu Sufyan. Itu rezimnya saat itu. Sampai sholat di depan Ka'bah aja tidak bisa ya, diinjak tengkuk Rasul diinjak. Ada, kita belum merasakan itu. Terus pernah dilempari kotoran onta. Bahkan onta kalau disembelih yang usus dalamnya itu keluarkan, ada kotoran itu dilemparkan ke Rasulullah mengenai jubahnya ketika sujud di Ka'bah, dibersihkan oleh putrinya. Itu ada riwayat. Kita belum merasakan itu. Kalau orang-orang kafir itu berkuasa, ya itu keadaannya ya. Tapi kalau umat Islam ini mayoritas, senjata mereka ya toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Itu ditekuk umat Islam dengan itu. Tetap dituduh intoleran, radikal. Kan sekarang ini kan monsterisasi kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi di framing buruk, dicitrakan radikal yang harus dilawan dan diperangi ya. Itu sekarang ini kenyataannya ya, banyak kegaduhan. Seolah-olah pemilih asli di bumi Indonesia ini yang mayoritas umat Islam ini mau diusir juga. Jadi ayat ini kalau kita ceritakan cuma Yahudi aja nggak kena, ke kita nggak kena. Kalau orang membaca tafsir Quran kayaknya zaman dulu aja. Sekarang peristiwanya sama. Umat Islam itu di mana-mana terancam terusir, diancam untuk diusir dari negerinya ya. Apalagi kalau sudah komunis berkuasa ya, itu betul-betul terusir itu umat Islam. Sekarang aja komunis yang Tiongkok itu menguasai Angola aja, kemudian dibuat undang-undang peraturan, kemudian masjid dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat setempat, maka harus digusur. Itu bisa jadi terkena pada umat Islam di Indonesia. Memang Allah menjamin Islam itu langgeng di muka bumi. Umat Islam tidak terusir dari kampung halamannya ya. Tapi kan tidak dijamin di tempat kita Pacar Kembang, Kedung Seroko, kan tidak dijamin ya. Memang di dunia, di bumi ini dijamin oleh Allah Islam langgeng sampai hari kiamat. Tapi tidak dijamin di satu tempat tertentu seperti kita. Buktinya manakala mereka itu mayoritas habis umat Islam ya. Kita contohkan umat Islam terusir. Ini cerita dulu. Makanya kalau cerita dulu itu nggak ada kaitan sekarang.
Ya umat Islam tidak waspada. Ini kan ngambil pelajaran dari peristiwa saling mengusir antara orang Yahudi dengan suku yang satu dengan yang lain. Bagi kita lihat umat Islam minoritas di Rohingya, ya, terusir. Umat Islam di Mindanao di Filipina dulu 90%. Sekarang 2%. Dulu mayoritas 90% itu ibu kotanya itu fi amanillah, bahasa Arab itu, ya. Fi amanillah, di dalam lindungan Allah. Itu diganti jadi Manila, fi amanillah, asalnya gitu, ya. Negeri Muslim mayoritas juga 90%. Namanya negeri Muslim itu Masik. Sekarang 2%. Mana itu? Singapura itu dulu negeri Muslim itu Masik. Dan Indonesia ini, saya masih membaca survei-survei di zaman Soeharto, itu masih 97% gitu ya. Sekarang belakangan ini 3 kali diteliti itu sudah 87%, ya, umat Islam Indonesia. Ini kalau nggak kita dan generasi kita nggak kembali ke masjid, nggak kembali ke ajaran Islam, nggak bertahan, lama-lama tergerus, terus nanti bisa-bisa kita terusir dari negeri Islam ini di Indonesia, ya. Apalagi sekarang ini sudah santer tanda-tanda kebangkitan komunis yang ngangkangi di negara kita itu, ya. Seperti apa? Sudah dihapus kata-kata PKI dari Gestapo itu, G30S, nggak ada PKI-nya, ya. Terus berencana terus-menerus untuk menghapus TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang isinya larangan ideologi komunis. Itu mau dicabut. Bahwa mereka tidak salah, hanya korban. Yang jadi orang jahat itu ulama, ya, tentara, polisi. Mereka itu korban, nah, gitu dibalik. Terus penolakan keras, penolakan yang sangat keras untuk pemutaran film G30 SPKI itu kan santet, itu tanda-tanda komunis itu bangkit, ya. Makanya terus kiai kita, ulama kita nggak waspada, mengatakan sebenarnya komunis itu tidak bahaya. Yang bahaya itu radikalisme. Radikalisme yang disasar ya umat Islam itu, ya. Insya Allah itu sekarang itu. Jadi kita ngambil pelajaran dari ini, ya. Nah, kalau terjadi peperangan ini, orang Yahudi karena satunya membela suku Aus, Yahudi yang lain Bani Qainuqa itu membela suku Khazraj. Kalau terjadi peperangan, terus kalau terjadi peperangan itu ada tawanan, kata Allah, wa iyyatukum usara tufaduhum wa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ya, jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kau minta tebusan, ya. Karena dalam Taurat itu, kata orang-orang Yahudi di Madinah, itu boleh menebus saudara yang tertawan. Lalu kata Allah, wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Tapi Allah mengharamkan mereka itu mengusir saudaranya sendiri, itu haram. Memerangi juga demikian haram, ya. Tapi mereka melanggarnya. Jadi ini artinya apa, kata Allah? Kamu itu setia dengan hukum Taurat yang satu, tapi ingkar dengan hukum Taurat yang lain. Jadi milih-milih. Jadi kalau menebus saudara yang tertawan itu diperbolehkan. Dan Allah melarang mengusir saudaranya, membunuhnya, itu dilanggarnya. Jadi diambil yang cocok menurut hawa nafsunya. Makanya kata Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian yang lain dan kamu kufur dengan sebagian yang lain, ya, dari kitab Taurat itu?
wa ma jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Kata Allah, dan tidak ada balasan orang yang berbuat demikian itu di antara kalian illa khizyun, melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia, dan wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Di akhirat kelak nanti kamu akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah itu tidak lengah terhadap apa yang kalian perbuat. Jadi di Madinah itu sesungguhnya sebelum orang-orang Yahudi itu berkhianat, jadi konflik satu dengan yang lain, mereka itu dilindungi dengan undang-undang, ya. Jadi Rasulullah membuatnya namanya Piagam Madinah. Seperti kita juga ada ketuhanan yang Maha Esa itu, yang asal mulanya itu bisa hidup berdampingan, ya. Ada fitnah dari orang Nasrani bagian timur katanya, yang tidak setuju dengan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka nggak setuju. Padahal sudah ada panitianya itu 7 orang. Salah satunya itu orang Nasrani setuju. Tapi katanya Nasrani bagian timur apa Maluku itu sebetulnya fitnah. Jadi kemudian ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya itu cuma umurnya sehari. Kalau itu tidak dihapus, nanti kami akan keluar dari Indonesia, misahkan diri, ya. Nasrani bagian timur seperti daerah Maluku, ya. Itu yang membuat fitnah itu sudah diketahui hari ini. Namanya Dr. Samratulangi. Itu pengkhianat itu. Yang sekarang gambarnya ditulis di uang 20.000. Itu Dr. Samratulangi. Akhirnya Dr. Muhammad Hatta menghapus itu, ya 7 kata itu, ya. Jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu disebut oleh Ratu Perwira Negara namanya Alam Shah, ya, Ratu Perwira Negara. Waktu itu zaman Soeharto terus menjadi Menak, ya, Menteri Agama. Ini hadiah dari umat Islam ketimbang terjadi konflik. Ini hadiah dari umat Islam supaya bersatu di Indonesia ini. Habis sekarang apa? Dengan RUU HIP Pancasila ini mau dibuang, ya kan? Siapa yang berkhianat? Siapa yang intoleran? Jadi Rasulullah SAW itu sudah mengajarkan kepada kita menghadapi orang-orang yang tidak sepaham itu sangat toleran. Jadi kalau kita lihat Rasulullah SAW di dalam sejarah, Rasulullah itu menaklukkan kota Mekah tahun 8 Hijriah, ya, 8 Hijrah. Itu orang-orang musyrik. Jadi orang-orang musyrik itu pada takut. Karena apa? Menganggapnya Rasulullah nanti balas dendam. Masuk di kota Mekah, jadi 8 Hijriah itu tanggal 12 Ramadan Rasulullah bisa umroh kembali, ya. Itu semuanya masuk rumah-rumah mereka, ngintip-ngintip Rasulullah yang katanya tidak akan bisa Muhammad dengan sahabat-sahabatnya itu karena apa? Orang-orang Quraisy Mekah merusak perjanjian namanya Sulhul Hudaybiyah. Ini merusak perjanjian semuanya ini. Nanti kalau kita analogikan di Indonesia, merusak perjanjian itu siapa? Yang membuat kegaduhan, dia. Umat Islam apa? Bukan umat Islam. Kita lihat sama ini kejadiannya, ya. Terjadi peperangan itu. Jadi karena mereka merusak perjanjian Hudaybiyah, sampai kemudian Rasul dan para sahabat menaklukkan kota Mekah itu tahun 8 Hijrah, yang jumlah mereka umat Islam semakin berkembang pesat, itu 10.000.
Jadi sampai orang menganalisa Bible itu perjanjian lama itu persis dalam hadis itu, dalam sejarah tarikh Rasulullah ketika Fathu Mekah itu bersama 10.000 sahabat ya menaklukkan Mekah. Itu dalam Bible itu masih ada, saya lupa di dalam kitab perjanjian lama ya. He came from with 10,000 of sin. Dia datang dengan 10.000 orang suci, sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi karena itu mirip dengan Nabi dan sahabat, Bible itu kemudian diganti tidak he came from with 10,000 ya, tapi diganti with thousands dengan puluhan ribu, tidak 10,000. Asalnya itu dalam Bible itu setelah dirubah itu dulu with 10,000 of sin, 10.000 memasuki kota Mekah. Itu Abu Sufyan yang dulu pernah menyiksa para sahabat Rasulullah SAW itu sudah merasa dan menyadari kekalahan kelompoknya ya. Tapi dia di dalam rumah. Rasulullah setelah tawaf selesai umrah itu Rasulullah berpidato. Karena yang merusak perjanjian ini ya diperangi. Nggak tahu kan sekarang kalau yang merusak perjanjian di Indonesia ini merubah Pancasila menjadi Ekasila, terus yang memerangi siapa ini? Ya, ini penguasanya sendiri yang merubah ya, yang pengkhianat itu siapa ya? Makanya sampai asing gampang masuk itu karena lewat pengkhianat. Makanya Syekh Abdul Azzam, ulama dari Palestina yang ikut jihad di bumi Afghanistan, dia mengatakan kalau negerimu itu dijajah oleh orang asing, orang kafir, maka siapkan, katanya, siapkan peluru amunisimu, yaitu 10 peluru. 1 peluru tembakkan kepada orang asing yang kafir yang ingin menguasai negerimu, dan 9 peluru tembakkan kepada para pengkhianat di negerimu. Sebab orang-orang kafir asing itu tidak akan bisa menguasai negerimu kecuali lewat para pengkhianat yang ada di dalam negerimu. Itu pengkhianat-pengkhianat yang merusak perjanjian ya sekarang itu. Cuma ini kan berhenti aja, belum dicabut, belum berhenti, akan terus ini nanti ya. Hanya saya sering mengatakan saya itu setuju kalau PKI itu bangkit kembali dan disahkan. Saya setuju ya. Sampai setuju PKI? Enggak setuju aku asli ini. Cuma senang kalau misalnya PKI komunis itu disahkan dan kemudian itu banyak partainya, banyak pengikutnya, ada posko-poskonya ya, jelas bungsunya jelas gitu kan. Kalau gini kan ustadz keluar masjid dibantai, dibunuh, gak ketok bungsunya. Nah terang-terangan kan anak resmi ya, oh ikut dibaik gitu loh. Bukan saya setuju PKI, enggak ya. Ini kan enggak jelas, enggak enak ini. Pengkhianat itu. Sekarang ada duduk di kekuasaan negara. Sudah sekali rahmati Allah. Rasulullah kemudian itu ya, ini terhadap para pengkhianat, perusak perjanjian sampai terjadi pertumpahan darah, maka diperangi di waktu mereka itu merusak Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah selesai itu masuk kota Mekah dan berpidato. Pidato Rasulullah ini sangat menjadi contoh buat kita yang toleran terhadap musuh-musuhnya. Apa kata Nabi SAW? Man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Wa man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Orang mendengar itu pidato Rasulullah ya seperti pengumuman, kaget dan terperanjat. Jadi Rasulullah rupanya seolah-olah mengerti batinnya Abu Sufyan ini ya. Sampai Rasulullah mensejajarkan rumah Abu Sufyan dengan Masjidil Haram. Bukan main itu. Orang kan tersanjung akhirnya ya.
yang memang semula Abu Sufyan itu memang sudah kalah, ya, sudah terpojok, tapi masih dihormati dan dilindungi, sehingga dia tidak segan-segan kemudian masuk Islam, ya. Rasulullah memaksa bisa enggak? Bisa, ya. Jadi atau dibalas, ya, menjadi pendendam. Dulu yang pernah menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah, nah, dibalas, bisa enggak? Bisa. Tapi Rasulullah itu toleransi sangat besar, ya, tasamuhnya sangat besar, sampai mengatakan idhabu wa antumut tulaqa, pergilah kalian itu bebas, ya. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Mana itu dicontoh umat Islam juga di Indonesia, tidak intoleran, ya, nggak ada. Makanya perkataan-perkataan seseorang itu yang merusak kerukunan antara umat beragama, seperti membanding-bandingkan Rasulullah dengan bapaknya sendiri, seperti siapa itu, Busuk itu, ya, itu Busuk mah, singkatnya Busuk, itu mengatakan di abad modern ini, abad 20, yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan siapa? Soekarno apa Nabi Muhammad? Kayak so dibanding no blok kan itu, bandingkan dengan Rasulullah, ya. Karena apa-apa nih, ya. Jadi itu kufurnya kepada Rasulullah, ya. Itu intoleran. Umat Islam ini kan bersabar, ya, sabar, sehingga banyak penista-penista agama inilah, ya, kemudian karena sering disebut radikal, intoleran. Itu kalau kemudian umat Islam nggak sabar, nah, terjadi pertumpahan darah. Umat Islam masih toleran ini di Indonesia ini, ya. Makanya yang buat gara-gara itu siapa sebetulnya, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu, ya, surah Al-Baqarah ayat 135 itu disebut oleh Allah, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu kata seorang ulama, ayat ini adalah ayat toleransi, ya. Dari mananya kok ayat toleransi, ya? Ayat ini semacam satire, seperti menyinggung orang-orang Yahudi, yang mana orang Yahudi itu kufur dan mengingkari dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Sementara orang Nasrani kufur atau mengingkari satu nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi kami umat Islam tidak seperti mereka. Kami toleran, kami beriman kepada semua nabi dan rasul, ya, termasuk rasul dari kalangan orang-orang Bani Israel, ya. Qulu amanna billah, semua diimani. Saat mereka itu kufur dengan satu nabi atau dua nabi, baik Yahudi atau Nasrani, Rasulullah itu beriman kepada semua para nabi dan rasul. Nah, itu namanya toleransi, bisa hidup berdampingan. Jadi ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita. Makanya ketika menaklukkan Mekah itu, karena mereka merusak perjanjian, nggak tahu nanti seperti di Indonesia ini jadinya seperti apa, ya. Kok berkhianat sendiri. Ini sudah diatur oleh para ulama supaya bisa hidup berdampingan antar umat beragama di Indonesia, tidak saling bermusuhan. Tapi kita yang karena sering dituduh intoleran, radikalisme, maka kemudian kita tuh menunduk-nunduk itu toleransi, rukun antar umat beragama, kemudian menodai agama kita sendiri, ya. Karena takut disebut sebagai orang intoleran, ya, nunduk pada umat non Islam, sehingga menggabungkan ajaran Islam dengan ajaran Islam, ya. Itu kayak orang nggak ada kerjaan. Akhirnya apa, ya, itu, ya, yang hafal Quran terus membawa tumpeng ke dalam gereja, ya, bekerja sama sholawatan di sana, ya.
kiainya juga mengatakan bahwa itu orang Nasrani juga mengesahkan Allah, ya sama berdoa dengan Allah, hanya itu bentuknya Allah itu adalah Isa Al-Masih itu. Nah, itu toleransi merusak agamanya sendiri, ya. Karena digabungkan namanya Islam Nusantara, katanya Islam Rahmatan lil Alamin. Enggak, itu justru merusak agama kita sendiri. Konsekuensi sebagai orang muslim itu wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukkan yang hak Islam itu dengan yang batil ajaran Tuhan Islam. Wa taktumul haqqo, kamu menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, sementara kamu itu mengetahui. Makanya sekarang itu aneh-aneh, ya. Jadi kalau mau sholat nih sudah dikomati, nyanyi Indonesia, apa maksudnya, ya? Takut disebut intoleran, ya. Takut disebut Wahabi ya. Sampai gitu. Sudah dikomati kok nyanyi Indonesia Raya. Itu memang baik, tapi bukan tempatnya di situ. Ya, sampai ke tanah suci loh, keten hadis lah, keten doa-doa Rasulullah loh. Kok mau coba Pancasila nang ini tempat sa'i itu loh. Ya. Takut disebut intoleran, ya. Sampai membaca himne ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton minal iman. Lu kok diwaca nang tempat sa'i itu loh. Masya Allah, ya. Ini rusak. Lah iya, ada lagi yang menancapkan bendera, kemudian ada bunga, ada keris, terus seperti keliling tawaf sallallahu ala Pancasila. Hoi, pusing toleran. Sallallahu ala merah putih, sallallahu ala Nusantara. Apa maksudnya, ya? Pokoknya untuk menunjukkan toleran itu merusak agamanya sendiri, ya. Masya Allah, ya. Ini dahulu, kalau kita hanya cerita dahulu saja, nggak ada kaitannya dengan fenomena sekarang, ya. Kita nggak paham dengan musuh itu, nggak paham. Ya, akhirnya yang jadi musuh itu jadi separingnya bolo dewi akhirnya, ya. Masya Allah sekarang, ya. Ulaika alladzina istarau al-hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adabu wala hum yunsarun. Dan kata Allah, oleh karena itu azab mereka tidak diringankan, dan mereka itu wala hum yunsarun, tidak memperoleh pertolongan. Ini sudah masuk Isya? Kalau belum, ya kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, monggo. Monggo kalau ada yang ditanyakan, Bapak Ibu. Ya kalau tidak ada, kita cukupkan sekian, ya. Karena nanti kalau teruskan kajiannya agak panjang. Ada? Di sebelah Isya jam 10 nanti ada undangan sebelum tadi ucap. Coba ya, kami dulu menikmati dan pusat. Apa yang mau tanya siapa? Yang mau tanya Mas Tono belum? Apa sih? Ibu ada nanya? Kalau tidak ada, jangan tutup doa. Iya. Ya, kita tutup doa. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.